kejelasan daripada ijazah Jokowi. Sehingga itu yang kita pertanyakan, dan terkait ini sudah berapa kali surat-surat yang kita layangkan. Kasih jalan dulu, kasih jalan. Surat yang kita layangkan dan rupanya tidak ada tanggapan. Harus diselesaikan secepatnya melalui penegakan hukum. Dengan penegakan hukum ini Mabes Polri harus bertindak dan tanggap terhadap ini. Dan juga kami sudah mengirim surat kepada DPR, MPR, dan DPD. Ya. Tetap semangat. Ewako, Pak. Ewako, Pak. Ewako. Oke, teman-teman, inilah keramaian di Bandara Soekarno-Hatta, persisnya di Terminal 3. Nah, ibu-ibu nih membawa spanduk "Selamat datang pejuang pembongkar kebenaran di bumi Indonesia". Wih, mantap. Bu, ngomong dong. Mana kamera itu? Oke. Amin. Ngomongnya udah, ini udah kumpul semua belum? Udah. Bu, ayo Bu, seoptimis apa ini menyambut kedatangan Mas Roy di Soekarno-Hatta ini? Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Hari ini kami ada di bandara, betul Ibu ya? Ngapain? Siapa itu Mas Roy? Pejuang membongkar kebenaran, betul ya? Jadi bukan hanya ijazah yang dibongkar oleh Mas Roy. Kebetulan hari ini Mas Roy pulang dari mana? Sydney, Australia. Setelah mendatangi langsung tempat yaitu di UTS Sydney ya. Hari ini Mas Roy balik dari Australia membawa berbagai bukti. Nanti akan dijelaskan hasilnya Mas Roy ya. Dan kita sudah banyak mendapatkan cuplikan-cuplikannya bahwa kenyataan di sana ternyata bukannya kuliah tetapi apa? Kursus. Dan cuman berapa bulan dia ya? Jadi kita sebagai apa namanya, mama ya, yang maunya ada kayak kejujuran, betul ya? Jangan sampai ada manipulasi, betul? Tidak boleh ada manipulasi dan tidak boleh ada apa namanya, suatu kesalahan yang disengaja ya, betul ya? Jadi kita mendorong dan mendukung langkah dari Mas Roy Suryo yang sudah sekian hari ke Sydney membongkar segala kenyataan apa sih yang terjadi di UTS, betul ya? Kita berdoa semoga sampai di Jakarta langsung disambut dengan berbagai kemudahan untuk mendaftarkan laporannya ke MK dalam upaya pembatalan dari Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Siap? Siap. Terima kasih Ibu-ibu, terima kasih semua. KNPRI selalu bersuara di setiap ketidakadilan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bacaannya adalah selamat datang membongkar kebenaran di bumi Indonesia. Yang kedua ada lagi Bapak Prabowo, kalau ingin menegakkan keadilan harus dimulai dari orang-orang terdekat Bapak ya, betul ya? Jangan dari yang jauh-jauh dulu ya, yang dekat-dekat dulu dong, bener ya? Ada satu lagi tulisan Pak Menteri ya, Pak Menteri Abdul Muti, tolong serahkan ijazah Gibran, betul? Jangan ditahan-tahan, betul ya? Kalau memang nggak ada, katakan tidak ada. Jangan biasakan berbohong. Aduh. Oke. Ini jam berapa ini Mas Roy sampainya? Terima kasih. Ada yang mau ngomong?
makasih ya. Oh, jam 4.25. Bendara ini yang 4.15 sudah. 4.15. Garuda. 25. Oh, mungkin lagi urus bagasi dulu kali ya, lagi ngantri koper ya. Ibu, Ini juga teman-teman sudah banyak bule-bule yang juga baru keluar dari bandara. Kita putar kameranya biar teman-teman bisa menyaksikan langsung. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini, Indonesia Maju. Nah, teman-teman, dalam beberapa tadi kita melihat sebuah cuplikan video di mana sidang gugatan ijazah Gibran Rakabuming Raka ini kembali digelar lagi. Nah, teman-teman, mari kita bahas bersama bagaimana kelanjutannya. Di sini katakan Wapres Gibran Rakabuming Raka diwakili kuasa hukum hadiri sidang gugatan ijazah Subhan Palal, bacakan isi gugatan tersebut. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas bersama bagaimana kelanjutannya dan bagaimana juga berita-berita berikutnya. Nah, teman-teman, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan gugatan perdata terkait ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka Senin 3 November 2025, di mana adapun dalam perkara ini yang bisa menjadi gugatan atau penggugat warga bernama Subhan Palal. Ya, tentu saja jika pada persidangan tersebut sebelumnya tergugat 1 Gibran Rakabuming Raka dan tergugat 2 KPU tak hadir ke persidangan pada persidangan hari ini, para tergugat hadir di persidangan. Ya. Nah, di mana teman-teman kita bisa melihat Wapres Gibran Rakabuming Raka ini diwakili oleh kuasa hukum dengan Dagang Herli Saputra. Nah, dengan majelis hakim kemudian memutuskan untuk menjadwalkan agenda persidangan. Nah, sekarang kita jadwalkan agenda persidangan tersebut. Nah, di mana kata ketua majelis hakim Budi Prayinto di persidangan tersebut yaitu selain menjadwalkan persidangan, agenda hari ini juga membacakan isi gugatan yang diajukan oleh penggugat Subhan Palal. Ya, isi gugatan tersebut teman-teman yang mempermasalahkan ijazah milik Gibran Rakabuming Raka tersebut. Ya, hal itu dikarenakan karena saat mengajukan diri sebagai calon wakil presiden 2024-2029, Gibran pendidikan di luar negeri. Ya, tentu saja kita bisa melihat bagaimana isu atau gugatan ijazah Gibran tersebut. Nah, hal ini dipermasalahkan Subhan karena tak ada penyetaraan dengan pendidikan di Indonesia. Ya, tentu saja kita bawa tergugat 1 Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, di mana diketahui dan sadar bahwa syarat pendidikan catat hukum di mana tidak memenuhi syarat calon wakil presiden, kata Subhan membacakan isi gugatan tersebut. Ya, tentu saja karena tidak pernah tamat sekolah menegak atas sederajat. Hal itu juga melanggar perundang-undangan. Jelasnya adapun dalam isi gugatan Subhan menurut Gibran dan KPU secara bertanggung jawab renteng membayar ganti rugi menteri dan kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia, di mana 1000% untuk Bang Adian Apitupulu publik atensi dukungan Bung Adian. Nah, teman-teman, di mana Irma ini termul jadi anggota dewan. Pola pikirnya saja seperti itu. Anda dibayar oleh rakyat dengan uang pajak yang mereka bayar, bukan dari junjungan lo dari diri sendiri. Nah, di mana teman-teman, di mana Uni harus malu jadi orang Minangkabau, di mana yang selalu menjunjung adab yang baik, jangan mentang-mentang anggota DPR RI. Ya, kita bisa melihat lah, sama rakyat memilihmu. Nah, di mana pakailah bahasa yang santun, di mana tunjukkan adab Minang yang agamis, salam akal sehat, teman-teman ya. Nah, di mana fokus Fufufafa harus segera dimasukkan, ijazah harus ditunjukkan karena Gibran cacat hukum, Wapres produk Jokowi tidak bermutu. Nah, generasi pembohong dan kepalsuan Gibran lebih baik mundur daripada segera dimasukkan. Nah, di mana teman-temannya seharusnya yang bertanggung jawab
di bawah ini atau di salah satu pengadilan tersebut sepenuhnya masalah ijazah Jokowi dan Gibran. Itu adalah Megawati dan PDIP, jelas lepas tangan dong Mega. Nah, teman-teman, kenapa ya geger berita ijazah palsu para elit politik pada diam saja seolah-olah membiarkan terjadi, biarlah terjadi. Nah, dimana kita meminta kepada Pak Hakim atau kepada Pak Prabowo untuk segera menyelesaikan masalah-masalah di negara ini supaya aman tentram negara ini lagi. Nah, teman-teman, Irma kalau anggota DPR 3 periode di atas menteri, tapi rakyat demo kau sembunyi, tidak membantu rakyat memberi solusi. Tugas DPR apa? Katanya mewakili rakyat, tapi kok tidak ada untuk rakyat. Nah, teman-teman, mak lampir Irma Termul yang berlindung di Partai Nasdem, di mana siapa yang setuju berikan jempol, mari kita katakan dan mari kita bersama-sama untuk memasukkan si Irma ini juga. Soalnya dia juga ini teman-temannya seorang Termulya Simulyono. Nah, wakil rakyat seperti Irma Suryani, siapa yang memilih dia sampai 3 periode? Irma Suryani wakil rakyat. Rakyat yang mana yang akan memilihmu? Nah, di NKRI ini bukan soal sopan. NKRI ini sudah di korupsi hukum, diobok-obok untuk kemenangan oligarki, di mana bantu Pak Prabowo sikat habis sirakus, kalau enggak bantu juga penghalang. Nah, di mana rakyat bertahun-tahun peras macam Safi, peras mau dukung pemerintah Pak Prabowo, atur mundur, jangan biarkan semua pejabat untuk menindas semua rakyatmu. Nah, kata Irma ini didukung rakyat, jadi pengen ketawa. Ia pasti adanya mendukung, tapi yang dukungnya Termul. Nah, teman-teman, dimana yang butuh ada DPR seperti Irma ini, bukannya mewakili rakyat, bela yang benar malah bela jadi Termul. Nah, teman-teman, dimana kita melihat ucapan Fufu Fafa ini ya menunjukkan kualitas moral dan etikanya yang membenarkan, berarti moral etikanya sudah sekelas dengan Fufu Fafa. Terbukti kelasmu ya bro. Ya, teman-teman, bisa kita melihat di mana Ima ini sombong pamer jadi wakil rakyat, di mana digaji rakyat, pajak rakyat, seharusnya kaunya netral, jangan mihak bela Fufafa yang tidak bermoral. Tangkap kritis suara publik, gimana masyarakat menyikapi Gibran selama ini, jangan sok paling benar, tidak mau menerima fakta di lapangan. Nah, di mana teman-teman kita bisa melihat perbedaan tapi santun untuk kemakmuran rakyat. Debat adalah perbedaan pikiran untuk menghasilkan solusi baik atas permasalahan yang dibedakan, bukan mengkhianati dengan menghujat masyarakat sendiri. Teman-teman, dimana kita bisa melihat bangsa ini hanya menunjukkan secara jujur, soal ijazah aja nggak sanggup, apalagi kalau ada hal yang lain. Nah, dimana DPR lebih mengerikan, dibayar mahal oleh pajak rakyat, cuma menunjukkan kebenaran kepada rakyat yang diwakilinya saja. Sampai hari ini nggak bisa sanggup, teman-temannya. Nah, dimana lebih mengerikan lagi, rakyat dia obok-obok pikiran dan nuraninya oleh satu orang keluarga dengan hal yang sangat sepele tapi mendasar, dimana diam saja nggak ada gerakan siapapun atau apapun dari DPR. Nah, teman-teman, dimana enggak sempat ada waktu atau tenaga memikirkan bagaimana bangsa akan supaya maju, karena terjanggal hanya ini sangat remeh tapi enggak sanggup untuk dilakukan.